Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melena Kapiani. Saya dari Prodi S1 Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Padang. Di sini saya akan melakukan presentasi terkait kasus kebutuhan khusus pada masalah ekonomi, yaitu kemiskinan dan anak banyak. Di sini saya share dulu PPT-nya. Ya. Ya, yang pertama itu ada kemiskinan, di mana kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pribadinya, serta biasanya dikaitkan dengan masalah ekonomi. Nah, di sini pada tahun 2020, Indonesia mengalami penurunan persentase kemiskinan yang diakibatkan oleh COVID-19. Kemudian di sini ada faktor-faktornya. Secara mikro, kurangnya pemerataan sumber daya yang membuat ketidakseimbangan ya. Biasanya banyak sumber daya yang ada tetapi tidak seimbang. Kemudian perbedaan kualitas sumber daya. Nah, kualitas sumber daya ini menjadi faktor utama terjadinya masalah kemiskinan yang ada di Indonesia. Biasanya semakin baik kualitas, semakin baik juga sumber daya alam yang ada. Kemudian pembedaan cara untuk mendapatkan akses. Nah, akses modal ini biasanya didapatkan oleh orang-orang yang berpendidikan baik, karena untuk modal sendiri itu harus dipertimbangkan. Kemudian kurang keikutsertaan perempuan dalam sektor ekonomi. Nah, perempuan biasanya itu hanya dikaitkan di rumah, di dapur, tidak boleh keluar, tidak boleh bekerja. Padahal peran perempuan sendiri itu sangat penting, bisa seperti karena banyak perempuan di Indonesia, jadi perempuan itu bisa membantu memperkuat atau menguatkan ekonomi atau pengentasan kemiskinan yang ada di Indonesia, karena semakin rendahnya faktor pengangguran yang ada di Indonesia, maka semakin menurun perekonomian yang ada di Indonesia. Nah, perempuan sendiri itu bisa dengan cara berbisnis di rumah, terus membuat suatu olahan seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah anak banyak. Anak merupakan karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia untuk melanjutkan atau menjadi keturunan. Nah, pada tahun 2019, angka jumlah penduduk di Indonesia itu meningkat, yang mengakibatkan masalah kebutuhan pangan serta papan itu menjadi sangat tidak tercukupi ya. Kemudian masalah penduduk itu adalah masalah yang biasanya serius di setiap negaranya, karena semakin tinggi jumlah penduduk, biasanya semakin kebutuhannya semakin banyak dan tidak tercukupi. Kemudian di sini di Indonesia angka kelahiran yang tinggi itu menyebabkan ketersediaan pangan dan sandangnya itu tidak tercukupi, dan juga membuat pertumbuhan ekonominya itu terhambat. Kenapa terhambat? Karena banyak kebutuhan yang harus banyak kebutuhan yang harus digapai, tetapi untuk kebutuhan tersebut itu tidak ada. Gitu. Kemudian di sini program KB yang dibuat BKKBN itu yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2019 tentang perkembangan dan pembangunan keluarga untuk menciptakan keserasian, keselarasan dan keseimbangan kuantitas dan kualitas hidup. Nah, di sini sudah dijelaskan untuk mencegah pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi. Di sini program KB dibuat oleh BKKBN.
agar menciptakan keserasian, kemudian keluarga yang sejahtera, dan juga keseimbangan kualitas dan kuantitas hidupnya. Kemudian agar terciptanya keluarga kecil yang sehat dan sejahtera. Kemudian juga KB adalah sarana keluarga untuk mengatur jumlah anak dan juga membatasi kelahiran, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, macam-macam KB itu banyak, seperti suntik, kemudian IUD, pil, implan, susu, kondom, dan lain sebagainya ya. Nah, di sini fungsi tenaga kesehatan sangat diperlukan atau dibutuhkan ya. Nah, di sini ada referensinya, bisa dilihat, kemudian bisa dicari juga ya data referensinya, atau bisa dibaca-baca. Mungkin dari saya cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa langsung kirimkan ke kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.